Sebenarnya sih suka, tapi ngelihat model bajunya dulu sih Kak. Meskipun murah sih, kan dia bermerek ya, murah. Tapi aku juga pilih-pilih sih, karena kok kalau baju bekas kan takut ada bekas penyakit kulit atau apa gitu sih Kak. Jadi aku pilih-pilih dulu sih kalau baju bekas. Kalau menurut aku sih ini sesuatu langkah yang bagus ya, meskipun aku pecinta thrifting. Karena pemerintah di sini kan dia ingin memajukan UMKM lokal Indonesia gitu ya. Jadi menurut aku sesuatu strategi yang baik untuk meningkatkan ekonomi lokal sih Kak. Aku kebetulan suka sih, kebetulan mengurangi limbah kayak tekstil gitu Kak. Jadi kayak saya kayak mikirnya kayak lebih banyak kayak harus thrifting yang banyak gitu. Thrifting pernah sih sesekali waktu itu, sekali 2 kali lah, pernah sebelumnya waktu itu pernah. Lebih enggak sih sekarang karena udah tahu juga, karena akibatnya ternyata ada beberapa info kalau thrifting itu kan kita nggak tahu kan dia disortirnya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa, terus bersih atau enggaknya, itu sih. Kita juga nggak tahu kan dia dari negara mana, seperti itu sih. Anda kembali di Indonesia Business Forum. Tadi kita sudah dengar bagaimana tanggapan dari masyarakat. Ada yang suka thrifting, ada juga yang tidak karena concern kesehatan. Saya akan ke API, Asosiasi Pertekstilan. Ada Mas Ian. Mas Ian, Anda melihatnya apakah memang thrifting ini yang membunuh industri tekstil atau bagaimana pandangan Anda? Oke, jadi mungkin awal kita harus sedikit memberikan definisi yang lebih jelas ya tentang apa itu thrifting. Tadi saya setuju dengan Mas tadi bilang bahwa thrifting itu hanya lifestyle yang menghemat. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi produk sendiri, di sini saya mewakili produsen nasional dan juga sebenarnya pemilik brand resmi yang juga mengimpor secara resmi, walaupun saya nggak mewakili mereka secara official ya, tapi kan produk-produk yang dithriftkan yang atau dijual dengan second itu adalah barang-barang brand resmi yang masuk secara ilegal karena memang dilarang. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di sini, saya mau menyebutkan ada 3 nih. Produk nasional itu adalah produk yang diproduksi dengan adanya PPN, ada pajak, juga ada tenaga kerja yang terlibat, dan di dalamnya ada komponen pembayaran listrik ke negara, PLN, dan supply chain yang begitu panjang sampai kita employ sampai hari ini 3 juta tenaga kerja. Lalu kedua ada barang-barang pre-love. Kenapa saya bilang pre-love dan ini kita mau sedikit bedakan dengan thrifting. Ini adalah barang-barang yang sudah resmi dibeli oleh masyarakat, ada PPN, ada pajak, lalu mungkin istri nyimpen, oh ini lemari udah penuh nih kita jual dong ke pre-love. Itu boleh? Nah itu boleh karena sampai sekarang penjualan barang second itu nggak dilarang. Permendak itu hanya melarang importasi, tapi untuk penjualannya abu-abu. Memang makanya sampai hari ini bapak-bapak di sini masih bisa berjualan. Dan kita pun harus bisa membedakan antara yang ilegal dan yang legal. Lalu ketiga adalah barang-barang thrifting yang memang dari negara asalnya, karena saya ikut beberapa perjanjian perdagangan dan ratifikasi, di sana itu dikategorikan sebagai limbah. Dan limbah tekstil ini yang bisa kita katakan kita sekarang dapat sampah udahnya bekas. Sampah bekas, sampah baru aja saya nggak mau nih. Ini sampah bekas dan negara kita buang. Kenapa buangnya ini sangat banyak dan trennya naik? Karena di 2017 China itu mengeluarkan National Sword Act untuk supaya negaranya itu tidak dikotori lagi dengan limbah, terutama limbah tekstil. Sekarang negara kita sedang mengalami krisis sampah yang sangat luar biasa dan Pak Prabowo meluncurkan program PLTSA yang mengolah sampah municipal waste. Sedangkan sampah tekstil itu mungkin kategorinya 10 kali lebih susah untuk didaur ulang dibanding sampah organik dan sampah plastik yang ada di TPS. Dan ini menjadi masalah di luar negeri yang akhirnya negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika, mereka sudah tidak ada industrinya, mereka memaksa kita untuk mengambil. Nah, China itu stop di 2017, sekarang negara yang ambil adalah Kenya dan beberapa negara third world country di Afrika. Akhirnya mereka ada di daerah-daerah gurun-gurun pasir tertentu yang menjadi sampah tekstil gunung. Karena mungkin bisa tanya ke yang bagian thrifting itu dari satu bal-balan yang kejual itu cuma 5,5-nya, sisanya jadi sampah. Nah, ketika sampah itu menumpuk, kita kan nggak punya luxury seperti orang di negara Arab yang ada padang gurun yang nggak dipakai buat apa-apa ya. Tanah kita produktif, semua pantai kita indah. Nah, kita nggak mau mencegah sampai itu terjadi. Karena yang terakhir adalah bagaimana kita justru bisa membudayakan pre-love di dalam negeri dulu. Nah, mungkin penjualnya bukan langsung dari bapak-bapak pedagang ini, tapi dari pengguna langsung ngejualin online. Tapi kan kalau pre-love harganya masih tinggi. Saya rasa kalau pre-love sama thrifting harganya bisa bersaing kok. Mas izin menanggapi dikit ya, izin ya Mbak Celia. Gini, tadi kan Mas mengatakan bahwa misalnya istri gue beli barang-barang brand luar ke sini. Ini berarti boleh kalau di pre-love kan, dijual.
Nah misalnya contoh aja nih, ini ide gila aja misalnya. Misalnya tiba-tiba bini gue tuh punya jadi ketua asosiasi, perkumpulan apa segala macamnya. Gimana cara beda antara importer yang ilegal atau memang orang yang memang dari dalam negeri kita nih memang dia punya komunitas pre-love apa segala macamnya. Akhirnya nyampe lah ke mas bro kita tadi itu, akhirnya dijual lah ke TikTok di pasar apa segala macamnya, itu gimana ya? Kan sama aja. Kita sudah ada Permendak 25 kalau nggak salah, dan memang saya rasa itu perlu diupdate, itu tentang standar labeling untuk produk yang dijual di Indonesia. Misalnya nih bedain gini, bagaimana bedain Panadol yang sudah ada BPOM dengan Panadol yang beli di Singapura. Oke. Misal yang satu dijual ilegal dong, yang satu dijual boleh karena sudah ada BPOM diproduksi di dalam negeri. Nah jadi selain Permendak itu harus diupdate, mungkin kita harus punya sistem labeling nasional, baik produk impor resmi atau produk dalam negeri ya harus memiliki label-label tersebut. Sehingga kalau mau dijual lagi ya sudah seperti mobil lah, ber-STNK dan enggak. Artinya kalau kita beli barang di luar negeri harus ada labelnya? Nanti akan dicap atau apa gitu nanti? Kalau barang bawaan, Bea Cukai masih mengizinkan untuk barang bawaan, tapi jumlahnya sedikit. Mungkin nanti barang-barang itu yang di pre-love, ya kan? Kalau di pre-love kan berarti tidak bisa dibedakan. Kalau misalnya dari impor ilegal ataupun itu barang dia pribadi artinya Mas. Betul tidak? Ya, tapi itu konsekuensinya jadi individu ya. Misalnya dia beli dari luar, bawa karena barang bawaan diizinkan sampai $1.000 atau berapa, terus dia mau jual lagi, itu kan transaksi kecil yang mungkin jumlahnya terlalu kecil secara. Ya tadi makanya kenapa saya bilang pakai asosiasi, misalnya ada organisasi yang besar, ada komunitasnya, akhirnya jadi ujung-ujungnya ngepul juga, tanda kutip ada bandarnya juga, tapi memang caranya rapi gitu, itu tetap nggak bisa juga. Mungkin saya rasa kalau seperti itu jumlahnya kecil dan tidak mengancam industri itu sendiri. Sedangkan kalau terorganisir karena ini merupakan masalah limbah di luar negeri yang tidak bisa diolah, mereka kan memang mengorganisasikan ini dan akhirnya mengirimkan barang-barang ini. Oke, kuantitasnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar begitu. Kalau dari LPM UI ada temuan nggak soal permasalahan impor ilegal ini? Baik, jadi kalau kita ada upaya pemerintah untuk melindungi industri tekstil, TPT ya, tekstil dan produk tekstil, kita dukung. Karena itu industri yang sangat penting. Tapi kita berharap jangan salah sasaran, jangan salah kambing hitam nih gitu. Seperti apa itu? Ya, jadi pertama, kenapa penting ya, dia menyumbang 5% dari PDB manufaktur, 1% PDB nasional, dari hulu sampai hilir, dari mulai serat, benang, kain sampai konveksi, sampai garmen, sampai aparel. Kemudian dia nyumbang 4,8% ekspor, dan yang paling penting yang kerja di situ tuh 2/3-nya pendidikan SLTP. Jadi memang inklusif sekali, jadi ini penting. Tetapi kita harap jangan salah tembak, kenapa? Sebetulnya kalau kita lihat statementnya Pak Menteri kan tata kelola impornya yang dipermasalahkan. Tapi hari ini kita bahasnya thrifting. Padahal thrifting itu dihilir. Ketika ada barang, orang jual, ada permintaan, orang transaksi. Berarti permasalahannya bukan thrifting? Itu akibat ada barang. Tapi masalah musuh terbesarnya adalah impor yang legal tapi tidak fair dan impor yang ilegal. Impor yang legal tapi tidak fair misalnya dumping. Dumping, bisa dibayangkan produk impor harga di sini lebih murah dari harga jual di negara asalnya. Bagaimana mungkin harga di negara asalnya ditambah ongkos transportasi dan lain-lain sampai sini lebih murah di sini gitu. Itu berarti kan sudah pasti dumping. Berarti kan solusinya nanti adalah anti dumping, measure dan lain-lain. Itu dan kita nggak mungkin bersaing dengan metode dumping mereka. Kenapa? Di negara asalnya tanahnya free. Ya, mereka jaga mata uangnya supaya lemah, supaya ekspornya murah. Kemudian ada subsidi ekspor dan lain-lain. Maka penanganan impor yang legal tapi tidak fair ini adalah cara murah untuk melindungi industri. Kalau pakai insentif, mau pakai insentif berapa triliun pun anggaran kita sedang terbatas, nggak akan selesai masalah. Tapi ini cara paling murah, aparatnya sudah ada, aturannya sudah ada, tinggal ditegakkan. Itu yang legal tapi tidak fair. Ada lagi yang tidak legal. Tidak legal ini apakah misklasifikasi HS, apa under invoicing, atau dia gambling, dia campur aja tuh barang yang dapat izin dan yang barang bekas dengan harapan tidak diperiksa karena pemeriksaannya random, tidak semua kontainer diperiksa gitu. Nah ini yang paling memukul ini gitu. Nah untuk teman-teman yang thrifting, ini kan sebetulnya kalau kita lihat nilainya ya, sampai Januari Juli 2025 ini kan kalau saya baca datanya ini dari kata data tapi mungkin dari teman-teman juga ya sekitar 22 miliar. Gitu ya. Oke lah 1 tahun 50 miliar dibanding nilai produksi TPT yang 218 triliun nggak ada apa-apanya. Artinya ya oke lah ini anggap saja wilayah abu-abu tapi bukan ini musuh utamanya gitu. Oke. Nah, jadi dan
pemerintah sebaiknya tidak bisa hanya bilang tidak boleh tanpa memberi solusi. Solusinya tadi pre-love dibuatkan marketnya. Okay. Kemudian yang berikutnya adalah insentif bagi brand lokal yang mau collecting atau mengumpulkan penjualan barang bekas yang masih berkualitas. Ya, berarti fokusnya kepada supplier dalam negeri, domestik. Mekanisme koleksi gitu, kalau ada yang melakukan itu, barang yang masih bagus dikumpulkan itu dapat didukung dengan insentif. Mungkin itu sebagai permulaan, Mbak. Oke, ini juga nanti akan Pak Temi jawab ya Pak Temi, karena sekarang yang berdampak adalah UMKM nih. UMKM-nya ada dua, UMKM lokal dan UMKM thrifting, tapi usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.